itu adalah surga di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu menjadikan segala-galanya menjadi baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah di hari pertama minggu ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami menyadari bahwa firman-Mu itu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya. Senang sekali hari ini Senin 29 Mei 2023, sedang hari libur di Amerika Serikat nih, tapi Bapak Ibu sekalian dengan semangat dan antusias boleh bersama-sama kembali di doa fajar. Dan selamat datang untuk saudara kita Wempi Purnawan yang baru saja selesai liburan dari Jepang ya. Wajahnya masih seperti orang Itali, tidak berubah jadi orang Jepang ya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan kita hari ini kita mulai dari Amsal pasal yang ke-28. Amsal 28 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Nah, ayat ini berbicara tentang perbedaan antara orang fasik dan orang benar ketika mereka menghadapi sesuatu. Dan sesuatu itu mungkin sesuatu yang buruk, sesuatu yang menakutkan, atau suatu tantangan, atau kondisi dan keadaan. Ya. Orang fasik itu atau setiap orang, baik orang fasik atau orang benar, mereka tidak bisa membohongi hati nuraninya sendiri. Ya, saya paling suka dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, dari buahnya kita akan
kita akan mengetahui pohonnya. Jadi kalau kita nggak tahu tentang pohon ini apa, ya lihat buahnya. Dari buahnya kita akan jelas lihat pohonnya itu seperti apa. Demikian juga kalau kita bingung tentang orang fasik atau orang benar, maka salah satu buah yaitu ketika menghadapi sesuatu hal yang buruk atau yang menakutkan, maka orang fasik itu akan lari. Ya, dikatakan meskipun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Kalau bicara soal singa muda itu tidak pernah takut dengan apa-apa. Ya kan? Singa muda itu kuat dan beraninya luar biasa. Demikian pula seharusnya orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia nggak takut dengan masa sulit, dia tidak takut dengan krisis ekonomi, dia tidak takut dicari orang, ya kan? Kenapa? Karena dia benar. Karena dia benar, maka dia nggak akan takut akan apa-apa. Orang benar itu orang yang mengandalkan Tuhan dan hidupnya berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itulah yang membela hidupnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui ayat yang pertama ini kita akan periksa hati kita masing-masing. Adakah kita khawatir atau adakah kita takut tentang sesuatu? Jangan-jangan kita sedang hidup di dalam kefasikan ketika kita lari meskipun tidak ada yang mengejarnya. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, melalui Amsal 28 ayat yang pertama, jadilah orang yang benar. Apa itu orang yang benar? Orang yang benar yaitu berlaku benar yang pertama di hadapan Tuhan, baik ada yang melihat maupun tidak ada yang melihatnya. Orang benar itu apa? Orang benar adalah orang yang cinta akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, dan kemudian hidupnya dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, dari ayat yang ke-6 dikatakan begini. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Ya, ini juga masih berbicara tentang orang fasik dan orang benar. Ya, nah di sini dikatakan ada orang yang bersih kelakuannya, ada orang yang berliku-liku jalannya. Ya, berliku-liku jalannya itu artinya penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan siasat, dalam tanda petik siasat yang jahat. Kita ini perlu sebagai anak Tuhan hidup seperti kata Alkitab, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Saya selalu katakan, ya, jangan sampai kita ini menjadi penipu dan juga jangan sampai kita bisa kena tipu. Jadi kita jadi orang harus waspada. Tetapi dikatakan bahwa orang yang bersih dan orang yang berliku-liku jalannya juga dibandingkan dengan orang yang miskin dan orang yang kaya. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang kaya. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau memakai setiap kita dengan kekayaannya untuk menjadi saluran berkat, melebarkan kerajaan Allah. Tapi kalau kita kaya, kita diberkati oleh Tuhan, tetapi jalan kita berliku-liku, maka Tuhan nggak senang, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Tuhan senang hidup kita benar, hidup kita diberkati. Karena Tuhan berkata, aku datang ke dunia ini untuk memberi hidup, dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Maka itu biarlah dari hari ke hari, kita selalu
introspeksi hati kita masing-masing. Adakah sesuatu yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan? Mumpung hari ini adalah hari anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia-Nya belum dicabut dari atas muka bumi ini. Inilah kesempatan agar supaya kalau ada di antara kita yang berliku-liku jalannya, kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Dan percayalah, Roh Kudus senantiasa siap sedia untuk menolong kita sehingga kita menjadi orang yang benar, yang bersih kelakuannya, dilepaskan dari segala tipu-tipu dan segala jalan yang berliku. Kemudian yang ketiga dari Amsal 28 ayat 9 dikatakan siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Ingat, salah satu senjata dan kekuatan orang yang percaya terletak pada doanya. Elia adalah manusia biasa seperti kita, kata Alkitab ya. Tetapi ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, Elia berdoa kepada Tuhan, maka Alkitab berkata sangat besar kuasanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa, tetapi mohon maaf, kita tidak taat akan firman Tuhan, maka di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, minta maaf, Tuhan berkata begini, aku muak akan doa-doamu. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, mari firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Tuhan mau bahwa kita ini bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Di mana-mana saya selalu katakan ya bahwa yang tersulit sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan adalah mentaati firman Tuhan. Ya, saya nggak peduli dengan siapa saja, baik itu yang sudah senior maupun hamba Tuhan yang masih muda. Saya bilang ya, yang paling sulit adalah mentaati firman Tuhan. Apalagi kemudian dengan tafsirannya yang maaf seenak udelnya ya, yang untuk kepentingan diri sendiri. Alkitab itu nggak usah terlalu banyak ditafsirkan ya, karena Alkitab ini untuk segala golongan dan semua orang yang sekolah tinggi maupun yang tidak sekolah. Alkitab ini bukan untuk membingungkan kita. Kalau Tuhan berbicara tentang ketaatan, di dalam kitab Matius dikatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, melainkan mereka yang melakukan kehendakku. Maka itu hidup di dalam Tuhan itu artinya harus taat 100%. Kita belum sempurna, tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Dari satu kesempurnaan kepada satu kesempurnaan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Yang penting, bagaimana kita mau memeriksa diri, mengoreksi diri, dan berubah dari waktu ke waktu sampai kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Dan doa orang yang demikian itu sangat besar kuasanya di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau mendengarkan dan mengabulkan doa orang yang demikian. Dan kemudian bagian yang terakhir, ayat yang ke-10 dari Amsal 28 berkata begini, siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tidak bercela
akan mewarisi kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, dunia ini semakin jahat, ya. Dan kemudian karena zaman sosial media banyak informasi-informasi yang disebarkan. Sehingga kita harus hati-hati memilih, menyaring mana informasi yang kita mau terima dan mana yang kita tolak. Kalau kita berpedoman kepada buku ini, Alkitab, Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita tidak akan bisa disesatkan, ya. Kita bingung sekali dengan keadaan pada akhir zaman ini. Bahkan orang-orang yang tidak waspada, yang tidak punya fondasi yang kuat, mereka gampang disesatkan. Bahkan dikatakan orang yang jujur, ya, itu bisa disesatkan saking jujurnya ke jalan yang jahat. Tetapi ada peringatan yang luar biasa. Kalau ada orang-orang yang memang dengan sengaja mereka mau menyesatkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus hatinya, maka dikatakan mereka sendiri akan jatuh ke dalam lubang yang digalinya, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari jadi orang, jangan kemudian kita punya hati yang jahat, yang mau menyesatkan orang. Ini dikatakan orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Kalau hari ini hidup kita sedang bercela, kabar baiknya bahwa Tuhan menyediakan pengampunan buat setiap kita. Darahnya, kasihnya, cintanya kepada kita lebih daripada cukup untuk mengampuni semua kejahatan dan perbuatan yang tercela yang kita lakukan. Ujung-ujungnya Tuhan mau bahwa setiap kita yang percaya kepadanya, yang diberi hak dan kuasa sebagai anak-anak Allah, itu mengalami kebahagiaan. Hari ini kita sudah belajar 4 hal dari Amsal pasal yang ke-28. Yang pertama, jadilah orang yang benar, ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang bersih kelakuannya. Yang ketiga, jadilah orang yang mentaati akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang tidak bercela. Itulah kehendak daripada Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus yang sanggup memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan ya Aba ya Bapa, apa yang kami dapatkan dari Amsal pasal 28. Engkau berfirman, Engkau pula yang memberikan kuasa, kemampuan kepada kami untuk menjadi pribadi, lepas pribadi yang sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami, karena kami tahu ujung-ujungnya Engkau mau hidup kami menjadi berbahagia, hidup kami menjadi berkat buat banyak orang, bahkan banyak bangsa di atas muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.